Nah, kemarin ada yang nanya sama gue nih tentang apa sih artinya uang gitu, duit apaan sih gitu loh. Menurut lo itu apa perspektif duit? Nah, eh, gue dulu kan miskin ya, gitu. Gue pikir tuh uang segalanya gitu loh. Uang tuh kayak it's a mother of everything. Nggak ada duit tuh jangan ngomong lah gitu. Em, Bener sih memang di awal-awal hidup kalau lu nggak punya duit ya lu nggak bisa kemana-mana gitu loh, lu nggak bisa gaul, lu kemana-mana pun susah gitu, dipandang rendah orang. Em, jadi gua kejar tuh duit, jer gitu, duit. Yang terjadi em, lucunya tuh dapet hilang, dapet habis gitu loh. Kenapa? Nggak tahu kenapa, karena mindset itu ya, mindset yang dari awal yang gue tekenin ya, kayak ih, nggak punya duit mah jangan ngomong lah gitu. Jadi kesannya kayak duit tuh jadi kayak alat buat pamer gitu loh. Em, iya juga sih sebenarnya. Emang buat pamer gitu loh. Eh, tapi kesini eh, karena mulai umur terus ganti pergaulan ya. Hmm, dan cara mereka mikir untuk pakai duit itu aneh gitu loh. Dan gue akhir-akhir ini banyak gaul sama orang-orang kaya, sama orang-orang yang maybe they born rich, udah emang dasar kaya gitu ya. Uh, Setiap kali gaul sama mereka tuh mereka nyaris nggak pernah ngomongin duit gitu loh. Terus gue pemikir nih, kenapa ya? Apa mereka udah bosen sama duit atau gimana gitu loh? Sebenarnya nggak juga sih, nggak bosen sama duit. Nah di situ pertama kali gue mikir tuh duit itu apaan, itu tuh kayak ya gue harus dapat itu untuk mencukupi hidup lah ya, mencukupi hidup, makan 3 kali, punya rumah, punya motor, punya mobil maybe, punya ya basic human needs lah. Nah akhirnya gue coba tuh rubah untuk perspektif gue tentang apa tuh uang gitu loh. Di saat gue rubah perspektif gue tentang uang itu, hidup gue berubah total gitu. Maksudnya berubah totalnya gimana nih? Wah total, totalnya tuh ekstrim banget gitu loh. Jangan pernah mikirin duit gitu loh. Lah terus mikirin apa? Lu kerja buat apa dong gitu kan? Kerja demi duit. Betul, nggak salah kalau kerja demi duit, ya nggak ada salahnya juga. Karena dulu awal-awal gue kerja itu ya lu nggak bayar gue ya gue nggak kerja yang bener lah gitu lah bos. Cuma akhirnya gue sadar itu duit dulu ada lah gitu ya, nabung kerja mati-matian sampai ratusan juta tuh kayaknya ego membesar membara-bara gitu. Duit gue banyak nih gitu, lu nggak tahu duit gue banyak. Nggak ngefek gitu, nggak ngefek gitu loh. Tetap aja kalau dia mah bego aja gitu loh. Nggak dipandang orang lah, atau ya lu nggak bisa masuk circle yang lebih lah gitu loh. Karena dompet sama otak kagak ngikut. Dompetnya duluan, otaknya kagak ngikut gitu kan. Akhirnya gue apply tuh logika, wah kayaknya salah nih gue, cara gue pikir tentang uang gitu loh. Ini sih cuma berlaku di gue aja mungkin ya, tapi gue perhatiin setelah gue pakai semua uang itu untuk upgrade diri sendiri. Maksudnya apa nih upgrade diri sendiri? Goal setting gue itu bukan untuk show off atau mencari, ya bukan mau nunjukin. I'm not trying to show anything. Gue nggak trying to nunjukin apapun. Oke, ya udah gitu loh, ini hidup gua gitu kan. Nah di situ gue coba menggunakan uang untuk belajar, beli sesuatu untuk upgrade ilmu, beli course misalkan. Oke, gue penasaran gitu, gue beli course nih 1 juta gitu kan. Tapi niat ya, waktu itu gue niatin banget belajar
beli course butuh 20 juta gitu buat upgrade skill mungkin yang gue udah tahu gitu, tapi tetap gue belajar gitu, ngotot. Tetap aja belajar. Pokoknya intinya duit tuh gue pakai buat belajar early stage tuh ya, early stage, awal-awal, ceritain dari awal. Duit pokoknya itu adalah alat. Di awal itu adalah alat. Di awal itu ada alat adalah maksudnya di sini adalah ya logik aja gitu. Duit itu kayak palu lah gitu loh. Duit itu kayak palu. Oke, lu beli palu tapi lu sayang gitu kan, lucu menurut gue ya. Di saat lu perlu buat ketok, sayang kan, ini gue beli gitu, kok aneh gitu loh, kok orang kira kayak gitu loh. Gue pantek, aduh jangan dong, nanti palu gue lecet gitu loh. Nah ini logiknya gue kadang-kadang nggak bisa nangkep sama orang yang udah dapet duit ditaruh di bank gitu. Kenapa begitu gitu? Lu udah capek nih kerja gitu ya, terus lu simpen gitu loh, di elus gitu loh, kayak kan aneh gitu kan. Lu beli palu, lu kagak pakai buat mantek, itu early stage, oke? Jadi awal-awal gua pakai duit itu untuk upgrade skill, upgrade ilmu, belajar, beli apapun gue beli, yang penting gue belajar sesuatu gitu aja udah. Gue beli, ini terakhir nih gue baru beli alat tukang gitu kan, wireless enggak gitu. Kenapa? Gue pengen tahu aja gitu loh. Oh ini alat kayak gini. Oh teknologi sampai sekarang gini ya gitu. Terus kemarin gue beli apa ya, teknologi yang enggak. Sebenarnya memang terkesan pemborosan, tapi gue penasaran gitu loh. Gue beli dan gue tahu sesuatu at least. Oke. Jadi pertama itu adalah gue perlakukan uang sebagai alat gitu loh. Alat apa? Ya alat aja. Lu bisa misalkan mencoba sesuatu gitu loh. First stage itu mungkin menurut gue juga kayak lu trying memakai uang untuk alat tuh kayak contoh mau buka bisnis gitu kan. Lu berusaha pakai uang lu untuk dijadikan alat untuk menghasilkan uang, itu first stage. Jadi saran gue sih nggak langsung terjun ke bisnis ya, karena dari dulu gue punya prinsipal itu uang sama skill itu bareng, ngikut. Maksudnya ngikut di sini tuh ada beberapa orang tuh yang duit dulu, skillnya enggak gitu. Itu kategorinya hoki ya. Duit dulu nih gini, tapi skillnya nggak ngikut gitu. Tapi gue banyak ngeliat contoh hidup, sampel-sampel orang ya, gue nggak mau sebutin nama. I know a lot of people yang dia kaget kayak mendadak lah contohnya. Gue bingung kok dia bisa gitu gue kok kagak gitu. Kapan gue kayaknya gitu loh. Di situ gue liatin dia duit dulu, skillnya tetap sama gitu loh. At one point kan berjalannya waktu ya, gitu. Lama-lama tuh duitnya yang turun gitu, ngikutin irama skillnya dia, tentang knowledge kah, money management kah, atau management skills kah, atau business knowledge lah, atau koneksi lah, semuanya lah ngikut-ngikut. Kalau gue sendiri tipe orang yang memang nggak ada hoki-hokinya sama sekali gitu ya. Gue mesti kerja gitu, I have to work for my money gitu loh. Mungkin bagi kalian yang sepemikiran, kok gue juga gitu tuh gitu loh, kok gue nggak pernah hoki gitu, atau ya kayak gitulah intinya. Gue pemikirannya kayak gitu, duit sama skill itu berjalan beriringan gitu loh. Jadi gue mau naikin duit nih, ya udah gimana pak caranya gue naikin skill dulu gitu loh. Gue naikin skill cus kayak dia kalau di logika gue tuh ini cuma teori gue dong. Ada karet penyambung. Jadi skill sama duit beriring. Cut. Kalau skill naik, ya kadang-kadang ngikut duit. Set. Skill naik, duit ngikut. Set. Duit ikut. Set. Ada beberapa kasus yang skill naik, duit nggak naik. Lah itu gue. Nah di situ sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. So it's completely okay. Maybe yang salah itu cuma maybe kalau kalian believe itu ya jodohnya belum dapat, belum ketemu, belum waktunya gitu kan, bad timing gitu kan, atau memang
kesabaran lagi diuji. Nah di situ itu gue punya belief kayak gitu. Nah, jadi gue ngotot tuh dengan prinsip itu. Gue ngotot sekali. Oke, I'm gonna spend all my money. Semua duit gue belajar. Oke, gue sekolah, kayak gue ikut course, kayak gue coba ini, kayak coba apa aja terserah. Intinya gue mau naikin skill gue. Oke. Waktu berjalan nih. Waktu berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu aja gitu. Terus gue pikir kok nggak efektif ya gitu kan. Terus gue mikir kok nggak efektif ya, ada yang salah nih gitu loh. Apa yang salah gitu. Tapi tetap ya namanya belief kan, core belief. Ya udah gue jalanin aja gitu. Jalanin aja ya, suatu saat di saat lo sabar ya nanti jodohnya ketemu sendiri gitu loh. Nah biasanya tuh ada beberapa orang yang tiba-tiba gitu duitnya malah lebih gitu kan. Tapi ya again ya, walaupun duitnya membal karena karet itu, ya kalau lu nggak ngikutin skill lu dan knowledge lu dan pergaulan lu dan segala macem, in the end of the day ya ini kalau gue ada teori sebenarnya. Teorinya itu adalah efek OKB, efek sombong, koki ya. Normal manusiawi, saya juga gitu. efek skill naik, duit ketinggalan, toto push gitu. Terus karena dia berasa udah hebat, ya udah nggak mau belajar lagi, udah so pinter, udah wah bang jago lah, jadi duitnya ngikut lagi gitu, nggak miskin sih, tapi biasanya ya back to what his level is. Ini gue selalu terapin ke orang-orang sekeliling gue, that jangan salahin keadaan, salahin diri sendiri. Kenapa begitu? Ya emang kalau gue punya prinsip kayak gitu loh. Jangan salahin orang, bro. Hidup susah tuh salah sendiri, bos. Ya lu mungkin nggak mau belajar, lu berasa mungkin udah pinter, mungkin lu nggak mau ini, objektif lu terlalu uang gitu, sehingga lu lupa dengan yang lain gitu loh. Lupa esensial belajar, lupa kalau di atas langit ada Hotman Paris gitu kan. Nah di situ kan jadi kayak apa ya, jadi pembelajaran diri lah ya. Nah itu stage 1 itu gue jadikan uang itu sebagai alat. Okay? Nah setelah gue sadar bergaul dengan orang-orang yang jauh di atas gue gitu, kayak ini orang kaya nih tong gitu loh, ini orang kaya gitu loh, kok mindsetnya nggak kayak gue gitu loh. Gue pikir gue udah oke gitu, buset ternyata kagak gitu. Terus gue belajar lagi dong, kok dia mikirnya kayak gitu ya gitu. Gue penasaran gitu sama perspektif orang gitu loh. Kok dia mikir kayak gitu, kok gue nggak kayak gitu gitu. Apakah gue harus mikir kayak gitu biar gue kayak dia gitu kan. Terus stage second of life itu adalah gue perlakukan uang itu sebagai budak. Nah maksudnya apa nih budak? Jadi kalau gue lihat duit berapapun value-nya, itu gue ngeliat uang itu sebagai apa ya, sebagai budak yang ada di kerangkeng. Kok gitu ya? Jadi kalau uang ada di rekening itu gue merasa bersalah. Kok gitu gitu. Nah ini perspektif yang lucu sih menurut gue. But it works. Silahkan dicoba kalau memang udah stage-nya udah duit lu udah kebanyakan gitu atau ada duit lah gitu. Gua anggap duit itu kayak apa ya, kayak ibarat kalau lu punya budak nih, lu zaman budak gitu, zaman dulu punya budak, terus lu diemin, nggak lu suruh kerja gitu loh. Yang bego siapa nih? Yang bego majikannya kan gitu loh. Atau mungkin lu majikan baik gitu kan. Ya enggak juga sih, kalau ke duit enggak, kalau gue nggak mau. Gue treat money as a pure slave.
Maksudnya ngapain? Ya gue suruh dia kerja gitu loh. Nah ini banyak yang orang bilang, oh money work for you, uang bekerja untukmu, bikin bisnis autopilot. Tapi actually mereka nggak ngerti gitu loh. Maksud lo apa? Money work for you tuh apa gitu loh. Jadi banyak method sih sebenarnya, banyak method untuk bikin money work for you gitu loh. Jadi kalau orang kan ada stage of life ya. Biasanya stage of life-nya itu adalah pertama working, okay? Working. Habis working itu biasa self employee. Mereka buka jasa atau bisnis kecil-kecilan lah, atau buka warung atau kayak gitu, itu self employment. Terus kalau mereka udah kebuka matanya, mereka buka ke bisnis wira swasta atau kayak gitu-gitulah ya. Nah, orang-orang yang di atas itu mereka sama memperlakukannya uang itu juga sebagai budak. Biasanya mereka dibeliin aset gitu kan. Itu yang orang malas nggak mau mikir, atau duit itu udah kebayar banget. Ribet lah, gue beli tanah aja, atau gue beli gedung aja, gue beli ruko aja atau rumah gitu. Ada yang treat money itu sebagai budak, ditukar sama barang untuk dijual lagi. Jadi namanya dagang. Itu orang Cina tuh kaya tuh begitu tuh. Mereka dagang. Mereka use their money bukan sebagai aset tapi sebagai budak. Dia pakai uangnya beliin barang dan untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah kemarin gue dengerin podcast tentang illusion of numbers. Ini very interesting tentang uang. Jadi apa sih uang sebenarnya gitu loh? Uang tuh cuma ilusi angka aja gitu loh. Maksudnya apa nih ilusi angka? Ilusi angka tuh lu perhatiin deh. Kalau lu ada duit di rekening misalkan gitu ya. Ada duit di rekening, lu berasa happy gitu. Duit gue banyak gitu. Duit gue banyak nih gitu. Duit gue udah 100 juta, ada 50 juta, ada 20 juta gitu. Gue hebat ya gitu. Itu kan illusion of number ya. Sekarang pertanyaannya adalah, lu pegang gak tuh duit? Enggak gitu loh. Lu pegang gak tuh duit? Kagak, itu duit ada di bank gitu loh. Itu bank yang megang duit lu gitu loh. Lu cuma dapat ilusinya aja kalau lu tuh pegang itu uang gitu loh. Lu nggak pegang dalam bentuk fisik kan gitu kan. Di saat lu mau pakai itu duit, misalkan beli baju baru gitu kan. Nah itu baru tuh bener-bener lu pegang itu duit, lu tukerkan dengan sesuatu untuk lu pakai. Jadi uang lu bener-bener bekerja pada saat lu belikan sesuatu, oke? Uang lu nggak diem aja tuh, bener-bener duit lu tuh kerja tuh buat lu. Siap juragan, saya tuker ya sama baju. Saya ditukar, saya serahkan nyawa saya untuk baju buat kamu pakai. Itu prinsip gua untuk duit. Lu tuh babu gua suruh lu denger gitu loh. Membingungkan. Ini yang menurut gua adalah, nah ini kan concept of money works for you. Tapi tadi konteksnya spending ya. Konteksnya itu spending. Jadi misalkan lu tuker beli baju gitu, lu tuker beli handphone gitu kan. Tapi kenapa lu money works for you untuk nyenengin lu doang? Itu sempat gue pertanyakan tuh. Kenapa ada uang tujuannya untuk nyenengin gua doang? Nah di situ perspektif gue langsung gue ganti tuh tentang uang. Gue nggak mau nih uang datang untuk nyenengin gue. No. Tujuan utama uang bukan buat nyenengin gue. Gue tahu cara nyenengin diri gue sendiri. Dan sometimes itu nggak perlu uang gitu ya. Sometimes itu cuma ya lu ngobrol sama teman, lu be friend with somebody atau having a laugh, ngopi angkat kaki di warteg gitu loh. Itu tuh happiness gitu ngelihat anak lu ketawa gitu loh. Kadang-kadang mainin botol aja udah ketawa bocah itu. Aku mikir kok anak nggak ngerti konsep duit, main botol bisa ketawa gitu, kok gue nggak bisa ketawa mainin botol gitu loh. Nah disitulah di saat gue mikir kenapa money works for me sebagai menyenangkan gue. Jangan mikir kayak gitu tuh.
gue bilang ke diri gue sendiri ya, jangan pernah kayak gitu, itu udah mabok tuh. Jadi sekarang gue mau adalah membuat uang itu jadi budaknya gue. Uang, carilah temanmu yang budak juga, bawa sini gitu loh. Jadi budak beranak budak gitu loh. Nah, mungkin sedikit membingungkan sedikit, maksudnya apa? Nah, banyakkan orang itu orang-orang dagang lah ya biasanya ya. Orang-orang dagang itu prinsipnya adalah dia beli barang nih, contoh dia beli baterai gitu kan, beli baterai gitu. Nah, ini baterai diapain, dijual misalkan, dia beli nih 10.000 gitu kan, ini ada mereknya, jangan ada state. Ini baterai 10.000 dijual, di markup lah 20% gitu atau 30% gitu nih misalkan kan. Nah, uang dia tadi 10.000 yang tadinya ilusi numbers, yang tadi cuma ilusi angka belaka yang ada di rekening dia, yang dia nggak pegang gitu, atau di OVO atau di GoPay atau terserah lah itu. Nah, tiba-tiba ditukar berbentuk barang. Oke, jadi sekarang uang dia berkurang, dia peganglah sebuah barang. Uang dia itu bukan ilusi lagi. Oke, uang dia udah bukan ilusi lagi. Uang dia udah berbentuk fisik. Jatuh. Uang dia udah berbentuk nih. Kalau bilang ilusi udah bukan. Duit gua nih ada di sini gitu loh. Illusion of numbers-nya hilang langsung. Delusi dia nggak ada langsung. Kalau gue langsung mikir gitu, barang ada di sini kok, nih duit gue. Dia kan berusaha menjual lagi kan, entahlah itu dijualnya, terserah kalian mau jual gimana, buat toko kayak atau mau bagaimana kayak, atau mau live di TikTok sambil juga joget ya, terserah. Nah di situ kan ada effort ya, oke. Ini cuma di awal. Jadi kayak kesannya kita jadi dibudakin uang lagi gitu. Kita harus kerja lagi. Emang itu first stage kok. Everything is a first stage. Harus begitu. Jadi dia beli nih, oke. Jadi ilusi numbersnya. Dan dia gua sebagai bosnya, gua harus kerja. Oke, gua harus kerja apa? Gua harus kerja bikin ini jadi duit lagi tapi lebih banyak. Dengan cara apa? Basic life skills lah. Sales, marketing, mulut ke mulut. Nanti mungkin gue akan ngejelasin tentang logika supply demand itu apaan. Maybe later next video tentang gimana cara create supply demand. Nah, kalau nggak laku gimana bang? Kalau nggak laku ya udah gitu kan, jual aja untung tipis gitu kan. Tapi jangan ada fear, ketakutan gitu loh. Maksudnya ketakutan adalah lu mau cepet kaya gitu. Wah nggak, barang gue nih udah sebulan nggak laku nih. Nah sekarang gini aja, barang lu beli 10.000 gitu kan, lu jual 12.000 nih, markup 20%, lu taruh di bank mana dalam sebulan bisa ngasihin 20%? Nggak ada kan gitu. Nah gue mikir kayak gitu tuh, jadi ya emang nggak ada gitu loh. Lu mau 20%, oke, save-nya di bank berapa setahun? 8% gitu. Oke, ya udah, selama gue baterai ini dalam 2 tahun baru laku, gue nggak apa-apa. Yang penting duit gue jadi 20% markup, I'm fine with that. Gue nggak butuh duit gitu loh. Lah tadi juga duit 10.000 kan, cuma 10.000, apa salahnya 10.000? Lu nggak mati kelaparan, ya udah diemin aja gitu loh. Nah di situ mindsetnya yang ditekanin gitu loh. Jadi gue ngilangin delusi uang yang ada di rekening, gue jadiin sesuatu biar tidak berbentuk fisik, biar gue markup, biar gue jual, atau added values, biar dia ngasilin lebih banyak uang. Nah itu adalah konsep persepsi yang gue nangkep selama gue berbisnis gitu loh. Jadi kan orang cara nyari duit kan beda-beda ya. Ada yang dagang, ada yang jasa gitu kan, ada yang pakai tenaga, ada yang pakai mungkin ide yang brilian atau segala macem. Ini gue cuma ngejelasin tentang basics yang gue tahu. The easiest method itu untuk beranakin uang gitu loh. Tentang konsep pengertian uang di awal itu cuma alat. Nextnya itu apa? Uang itu cuma budak gitu loh. Jadi budaknya apa maksudnya ya? Terserah. Buat bisa dipakai buat suruh dia cari lebih banyak lagi, atau gunakan dia untuk nyenengin lu. Udah gitu aja. Kalau gue prinsipnya sesimpel itu.
memang sedikit interesting ya. Jadi karena ini financial knowledge yang jarang banget orang ajarin. Dan memang kalau lu udah ngerti namanya financial knowledge, lu nggak bakal peduli lagi tuh sama isi ATM lu berapa gitu loh. Atau wah lu mah enak bang, duitnya banyak apa segala macam. Itu kalau orang ngomong kayak gitu ke gue langsung kayak oke, lu sih belum ngerti sih. Enggak sih, duit sih nggak ngefek sih. Duit sih nggak ngefek bikin gue senyum apa nggak senyum sih gitu loh. Ya makan, masa lu makan warteg 10.000 nggak kenyang, gue mending makan warteg lebih enak gitu loh. Tujuannya sebenarnya cuma itu, logik, persepsi, perspektif tentang uang itu apa gitu loh. Nah, menurut gue ini penting ya. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak uang gitu loh. Maksudnya diperbudak uang di sini adalah apa? Oke, lu kerja nih mati-matian, mau lu kumpulin tuh duit lu kumpulin. Gue kenal ya, ada orang dia kerja nih 20 tahun 30 tahun gitu kan, dia deposito uangnya gitu kan. Lu tahu nggak tuh duit deposito dikemanain sama bank? Itu dipakai bank buat ngutangin orang biar dia dapat bunga gitu loh. Dia kasih lu 4% setahun, dia ngutangin orang dapat bunga 15% setahun. Lah, duit lu dipakai sama bank buat nguntungin si bank, duit lu yang kerja lu. Lah gimana? Gue mikir dong, loh kok gue malah dibabuin sama bank? Gue kagak mau lah gitu loh. Ya udah, duit gue pegang, gue puter aja gitu loh. Mendingan buat upgrade skill gue gitu, atau buat jadikan sebuah platform belajar atau aset untuk menambahkan aset jadi aset lah gitu orang bilang. Itu menurut gue yang financial knowledge yang menurut gue itu sangat-sangat penting, apalagi generasi muda yang mungkin berusaha untuk keluar dari keadaan perekonomian yang apa ya, yang menurut gue tuh mungkin bisa dibilang kurang gitu ya. Karena gue juga base-nya nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajarin. Even the richest itu juga yang kaya-kaya, saudara gue kaya-kaya, nggak ada yang ngajarin sama sekali. Nobody gonna tell you, teach you anything. Nggak ada gitu loh, nggak ada yang ngajarin sama sekali tentang pakai duit tuh gini gitu loh. Dan biasanya juga manusia tuh ego ya. Kalau dikasih tahu, lu jangan ngajarin pakai duit lu, ini kan duit gue, kok lu ngatur gue gitu. Ya juga sih bang, ampun gitu. Cuma di saat kita nangkep perspektif uang itu mabok, hidup kita jadi mabok gitu loh. Kenapa? Ya jadi kita kekurangan terus ya. Jadi kayak addicted with money, addicted with numbers gitu loh. And lalu misuse purpose of money itu sebagai alat untuk menyenangkan lu gitu loh. Jadi gimana sih, kayak kok kita mau disenangin terus gitu loh. Dan kita lama-lama addiction kan, kayak nikotin gitu, kayak drugs gitu loh. Coba sekali, enak ya, seneng ya gitu loh. Nggak munafik lah, gue juga sama, punya perspektif yang sama tentang uang dulu. Wih gila, gue beli sepatu baru nih, nih sepatu gue nih boy gitu kan. Atau gue beli kacamata gitu, wih kacamata gue nih mahal nih, lo tau nggak gitu loh. Problemnya itu adalah kesenangannya cuma seminggu, sebulan gitu kan. Habis itu udah gitu. Terus gue mikir, sudah habis duit banyak-banyak nyenengin gue, tapi gue senengnya sebentar, nggak mau. Nah itu ada beberapa orang addicted to it, dan dia pikir kurang gitu. Oke, berarti gue harus beli lagi lebih banyak, maybe this time lebih mahal gitu kan. Ya nggak salah juga sih, terserah lah intinya. Kalau udah kebanyakan mau bodo amat. Tapi problemnya itu di saat duit lu nggak banyak, tapi lu trying to use that money to satisfy lu gitu loh. Budaknya ngaco, budaknya ya udah, lu bukannya budaknya disuruh kerja, tapi budaknya disuruh mijitin lu gitu loh. Pegel lu emang hilang, tapi lu nggak ada makan ntar malam, kenapa budak lu nggak suruh lu masak gitu loh. Jadi that's a very interesting concept menurut gue.
yang jangan sampai misconception, salah kaprah tentang cara pemakaian uang. Di saat kita salah cara pakai uang, habis hidup kita bos, gitu loh. Jadi yang problem itu struggle-nya adalah saat sedikit. Kalau udah banyak sih ya bebas lah ya bos, mau ngapain juga. Nah dikit itu yang jadi problematik sebenarnya. Jadi kalau memang ada problematik dengan persepsi uang, itu sih jawabannya. Apa sih persepsi lu tentang uang? Uang itu tergantung stage hidup, tergantung kondisi keuangan lu sekarang juga bagaimana. Tapi kalau lu nonton ini mungkin ya belum nangkap amat, atau belum banyak banget lah duit lo. Kalau lu udah banyak banget jangan nonton juga. Ngapain nanya gua gitu, saya siapa gitu kan. Itu kalau belum banyak duitnya, gunakanlah uang itu sesuai, yang jangan gunakannya ya, tapi tangkap uang itu di kepalamu sebagai apa dulu gitu loh. Jangan sebagai rajamu yang kau simpan di rekening. Jangan jadikan itu sebuah ilusi. Satu, jangan jadikan dia rajamu. Kedua, itu jadikan ilusi kedamaian hatimu. Jangan pernah that you think you have a lot of money, your life gonna be secure. Jangan. Oke. Ketiga, itu adalah gunakan uang itu sebagai alat. Once you settle down, gunakan uang sebagai budakmu. That's 4 keys yang menurut gua itu penting untuk dicerna, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Gue banyak banget ketemu anak-anak muda zaman sekarang tuh yang sorry to say, mostly materialistic. Jadi gue lucu gitu ya, lo kenapa materialistik sih bos gitu loh. Yes sih, hidup perlu duit, tapi kontroversi gitu loh. That money can buy you happiness, ya iya sih emang bener gitu loh. Tapi kan itu, kalau money can buy you happiness, you don't know how to use money gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya. Itu yang sebenarnya adalah lu use money as a slave but to satisfy you. Kalau gua punya budak, gua bukan suruh mijitin gua, tapi gua punya budak, itu gua suruh kerja di ladang, bawa pulang makanan biar gua kenyang. Kalau bisa suruh dia cari temannya budak-budak yang lain, oke? Biar sini ikutan kerja juga, kayak gitu. Tapi kalau ada pertanyaan tentang uang, boleh in-depth question. Very happy to help. Mungkin duit saya nggak banyak, karena menurut saya duit banyak nggak ngefek, oke? Yang penting makan kenyang, tidur nyenyak, nggak kehujanan, udah cukup gitu. Kalau pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih.